Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saya berterima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Eko, dan seluruh majelis dan penatua yang ada, yang memberikan kesempatan buat kami, buat saya untuk berbicara di mimbar ini. Puji Tuhan, perkenalkan, nama saya Erwin Setiono. Saya dari Gia Kelapa Gading. Ya, kita berasal dari akar yang sama. Saya di Gia Kelapa Gading sebagai penatua. Puji nama Tuhan, kita semua ada di tempat ini, kita semua akan belajar firman Tuhan. Saya percaya setiap firman itu berkuasa, amin. Setiap firman itu hidup. Dan firman itu seperti benih yang kalau ditanam itu tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah tema yang luar biasa. Intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini yang kita perlukan, yang sangat urgent sekali adalah keintiman dengan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Di tengah-tengah virus corona yang ada di mana-mana ya, pemberitaannya terus gencar. Bahkan di Jakarta khususnya ya, wah itu banyak gereja yang mengumumkan untuk tidak melakukan kebaktian secara fisik, tetapi secara online. Saya bersyukur di tempat ini masih kita berkebaktian dengan luar biasa. Haleluya. Di tengah-tengah nanti kondisi ekonomi yang kita tidak tahu kemana arahnya. Bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu, tetapi secara global. Banyak ahli meramalkan ini adalah bagian awal dari suatu resesi ekonomi yang berkepanjangan. Karena banyak negara yang close down, yang lockdown, yang menutup diri, dan situasi perekonomian macet. Ya. AirAsia menawarkan kursi gratis untuk terbang kemana-mana di Asia ya, Malaysia, Thailand, dan di mana-mana, Singapura, kursi gratis. Semua airline cut off 50%, karena nggak ada yang pergi-pergi Bapak Ibu. Dan semua, teman saya kemarin dari Singapura berkata, Orchard Road sepi, hotel-hotel kosong, bahkan mulai terjadi namanya pemutusan hubungan kerja. Banyak perusahaan kecil-kecil close down, tutup. Kedepannya kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi satu hal, keintiman dengan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang urgent yang perlu setiap kita anak-anak Tuhan ngerti dengan benar apa itu keintiman dengan Tuhan. Amin. Saya akan buka firman Tuhan dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Multimedia bisa tayangkan Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, perhatikan firman Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu sekalian, apa yang membedakan kekristenan dengan agama dan kepercayaan yang lain? Ada yang tahu apa yang membedakan kekristenan dengan agama dan kepercayaan yang lain yang ada di dunia ini? Semua agama dan kepercayaan lain di dunia ini selalu memposisikan Tuhan
ada di tempat yang tinggi, Tuhan ada di surga non jauh di sana yang tidak terjangkau atau sulit terjangkau oleh manusia. Tetapi yang luar biasa, di dalam Kristus justru sebaliknya. Tuhan bukan ada non jauh di surga sana yang susah dijangkau oleh manusia. Tetapi justru Tuhan berkata, kamu harus tinggal di dalam aku dan aku harus tinggal di dalam kamu. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang ada nun jauh di sana Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang ada di awang-awang, bukan ada di langit yang tidak terjangkau. Justru Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada bersama dengan kita. Itu kenapa namanya disebut dengan Immanuel. Firman Tuhan katakan dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kekristenan yang kita kenal seringkali bukan kekristenan yang benar-benar sejati. Hari ini saya sedih sekali Bapak Ibu. Saya melihat di mana-mana orang mengaku dirinya Kristen, tetapi sebenarnya itu hanya agama. Orang beragama Kristen, tetapi orang Kristennya sendiri nggak banyak. Betapa saya melihat banyak orang yang beragama Kristen, orang yang mengaku dirinya Kristen, merasa dirinya Kristen, tetapi hidupnya tidak bisa mempresentasikan Kristus yang ada di dalamnya. Masih suka marah-marah, gak bisa mengampuni, hidupnya penuh dengan kepahitan, masih ada bergumul dalam dosa-dosa yang sama. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, maka kekristenan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Menjadi Kristen, being a Christian, itu sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan langit bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap tinggal tetap. Bumi boleh digoncangkan dengan virus corona, ekonomi boleh morat-marit, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita perlukan. Jadi berbicara tentang kekristenan, kita berbicara tentang apa? Relationship. Kekristenan bukan tentang agama, kekristenan bukan kapan kita berdoa dan kita harus berdoa di satu tempat tertentu. Kekristenan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Christianity is about relationship. Kekristenan itu berbicara tentang intimasi, hubungan pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu. Kekristenan tidak bisa dipolakan. Oh, orang Kristen itu harus pakai kalung salib. Oh, orang Kristen itu harus ke gereja seminggu sekali. Oh, orang Kristen harus berdoa sebelum makan. Kalau kita mempolakan kekristenan, maka kekristenan kita tidak lebih dari kekristenan agamawi. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang tidak kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan sesungguhnya, firman Tuhan katakan, adalah saat kita ada bersama dengan Bapa dan saat Bapa ada di dalam kita. Amin. Dalam firman Tuhan tadi kita melihat satu perumpamaan yang luar biasa tentang ranting yang harus melekat pada pokok anggur. Ya. Ranting yang harus melekat pada pokok anggur. Rantingnya itu adalah kita. Pokok anggurnya adalah siapa? Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ranting itu diambil, kalau ranting itu dicopot dari pokoknya, kira-kira ranting itu bisa hidup enggak? Rantingnya bisa hidup Bapak Ibu? Enggak bisa. Rantingnya pasti mati. Makanya kekristenan adalah satu-satunya yang berani menyebut Tuhan itu dengan Bapa. Saudara tahu,
bahasa aslinya Bapa itu dalam bahasa Aramik disebut dengan Abba. Ya. Bapa itu Abba. Nah, Bapak Ibu tahu nggak Abba itu artinya apa? Abba artinya Bapa, ya itu dibolak-balik ya, bukan ya. Abba itu artinya adalah sumber atau resources. Jadi Bapa itu adalah sumbernya kita. Kalau kita ranting dan kita menancap pada pokok anggur, pada sumbernya, pada Abba, maka kita akan berbuah. Artinya hidup kita akan penuh. Amin. Ini harus kita mengerti. Kalau tidak, kita terjebak dalam hubungan kekristenan, dalam hubungan dengan Tuhan, seperti hubungan yang formal. Hubungan yang formal itu hubungan yang tidak memiliki ikatan atau relationship yang bondingnya kuat, chemistry-nya kuat, ada nggak ada. Nah, itu kenapa di dalam kekristenan kita melihat ada yang namanya tingkatan-tingkatan atau jenis-jenis hubungan. Hamba, sahabat, anak, dan mempelai. Bapak Ibu tahu ya hal ini ya. Hamba, sahabat, anak, dan mempelai. Goal dari semua ini adalah kita menjadi mempelai Kristus. Amin. Mempelai Kristus. Kita nggak berhenti menjadi hamba. Kalau kita menjadi hamba, seperti kita, hamba itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu doulos. Doulos itu apa? Doulos itu budak. Hubungan budak dengan Tuhan. Kita sama Tuhan hormat sekali, sama Tuhan kita, sama majikan kita, sama bos kita nggak berani macam-macam. Selamat pagi bos, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Pak, selamat sore Pak. Itu hubungan yang penuh dengan formality, hubungan yang formal. Tetapi Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi. Kita tidak cuman berhenti menjadi hamba, tetapi Tuhan mau tarik kita menjadi apa? Sahabat. Siapa di antara kita yang setuju bahwa sahabat itu kadang-kadang bisa lebih dekat dari saudara kandung, Bapak Ibu? Sahabat itu kadang-kadang kita bisa lebih rely on, lebih percaya kepada sahabat kita daripada saudara kandung kita sendiri. Mungkin kita bisa curhat dengan sahabat kita daripada dengan saudara kandung kita. Kita bisa terbuka dengan sahabat kita lebih dari kita terbuka dengan saudara kandung kita. Nah, demikian juga Bapa menghendaki kita memiliki hubungan yang demikian dekat, seperti seorang sahabat. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa curhat dengan Tuhan. Siapa yang di sini suka curhat dengan Tuhan? Semua suka ya? Haleluya. Curhat dengan Tuhan, bukan cuma berdoa membawa kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita ketemu dengan sahabat kita, kira-kira kita ngobrolnya tentang kebutuhan kita enggak? Misalnya saya ketemu dengan sahabat saya, bro, saya ini butuh A, B, C, D, E. Yang kita bicarakan dengan sahabat kita, apakah list permintaan kita? Pasti tidak. Kita berbicara dari hati ke hati. Nah, Tuhan itu mau kita menjadi sahabatnya, bukan cuma berhenti menjadi hamba yang kalau ketemu harus dalam suasana formal. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Wah, dengan penuh suasana khidmat, hormat, takut gentar. Ya itu betul. Tetapi Tuhan mau kita lebih dalam lagi menjadikan dia sahabat. Firman Tuhan katakan, seorang sahabat itu rela mati buat sahabatnya. Itu Tuhan Yesus lakukan. Dia rela mati di atas Kalvari untuk kita, karena dia anggap kita ini adalah sahabatnya.
Makanya ada lagu berkata, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Itu lagu lama sekali ya. Tuhan mau kita tidak berhenti menjadi hamba, tetapi kita naik menjadi sahabat. Setelah menjadi sahabat, Tuhan mau kita tidak berhenti menjadi sahabat saja, tetapi menjadi apa? Anak-anak Tuhan. Amin. Anaknya. Bayangkan, seorang anak dengan seorang bapa. Ada nggak kalau anak mau ketemu dengan bapaknya harus berpakaian rapi dulu? Wah, bapak mau pulang dari kantor, papa mau pulang dari kantor, aku mau mandi dulu, pakai pakaian rapi. Kemudian papanya datang di depan pintu, anaknya berkata, selamat pagi papa tercinta, selamat datang di rumah. Kalau ada anak seperti itu, sepertinya perlu disuntik itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Hubungan kita dengan Bapa itu adalah hubungan yang cair, hubungan yang dekat. Kita bisa memeluk Bapa kita. Kita bisa meluk papa kita seperti anak saya memeluk saya. Dia bisa peluk saya. Dia bersandar pada bahu saya. Itulah hubungan anak dengan bapa. Tidak ada sekat sama sekali. Intim, satu rumah. Dekat, tidak ada batas. Tuhan menghendaki hal yang sama, Bapak Ibu. Tetapi yang paling luar biasa, Tuhan tidak berhenti menghendaki kita hanya menjadi sahabat, hanya menjadi anak, tetapi Tuhan mau kita menjadi mempelai. Mempelai apa? Mempelai itu adalah pengantin perempuan, ya. Tuhan Yesus itu pengantin laki-laki, kita adalah mempelai wanita. Tuhan mau kita sampai kepada mempelai. Nah, Bapak Ibu, untuk sampai menjadi mempelai ini berbeda dengan menjadi sahabat dan menjadi anak. Untuk menjadi mempelai, Bapak Ibu, mempelai ya, mempelai itu dipersiapkan untuk pernikahan. Ya, kita buka dalam Wahyu 19, ini kondisi di mana akhir zaman ya, di mana terjadi sudah akhir zaman sudah berakhir. Wahyu 19 7 sampai 8. Wahyu 19, 7 sampai 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perhatikan, goal dari semuanya ini, dari semua rancangan Tuhan yang ada, adalah Tuhan mau membawa kita menjadi mempelai perempuan, menjadi mempelai wanitanya. Mempelai wanita, Bapak Ibu, saya minta untuk membayangkan mempelai. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ya, yang datang berpasangan, yang sudah berkeluarga pasti tahu. Dulu pernah mengalami yang namanya pernikahan, ya, pemberkatan nikah. Pada waktu kita mau diberkati, itu adalah awal dari kita membentuk suatu rumah tangga. Tetapi sebelum itu ada satu proses yang panjang, betul Bapak Ibu? Ataukah kita hanya tiba-tiba kita menikah gitu? Pasti ada proses mengenal. Firman Tuhan katakan, pasti ada yang namanya cinta mula-mula. Pasti ada yang namanya apa? Jatuh cinta. Siapa yang di sini pernah mengalami jatuh cinta? Cuman saya sendiri kayaknya, nggak ada yang mengalami ya. Siapa di sini mengalami jatuh cinta? Banyak kita yang sudah berkeluarga khususnya pasti tahu apa yang namanya jatuh cinta. Demikian pula dengan Tuhan. Kalau kita mau jadi mempelainya Tuhan, maka langkah pertama, the first step, itu adalah kita mengalami yang namanya cinta mula-mula. Kalau kita tidak pernah mengalami jatuh cinta dengan Tuhan, Bapak Ibu, mungkin enggak kita jadi mempelainya Tuhan?
Mungkin nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu jawabannya. Bagaimana mungkin tiba-tiba kita menikah atau berpasangan dengan orang yang kita nggak pernah jatuh cinta? Aneh banget Bapak Ibu. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mau dipersiapkan Tuhan menjadi mempelainya, maka pertama-tama kita harus mengalami yang namanya cinta mula-mula. My first love is Jesus. Kita harus mengalami yang namanya cinta mula-mula dengan Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini pernah mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kayaknya ragu-ragu ya. Cinta mula-mula dengan Tuhan itu gampang indikasinya. Kita selalu kangen dengan Dia. Kita selalu merindukan Tuhan. Selalu ingin bertemu dengan Tuhan, selalu ingin merasakan hadirat-Nya. Itu yang namanya cinta Bapak Ibu. Jatuh cinta ya seperti itu. Kalau sama Tuhan adem-adem saja dari dulu sampai sekarang, itu menjadi pertanyaan, apakah kita mengalami cinta dengan Tuhan? Jatuh cinta kita selalu kangen kepada orang yang kita kasih, kepada orang yang kita sayangi. Kita selalu ingin bertemu. Saya merasakan Pak Eko ya, malam kemarin ya, Ibu Yeni harus menginap dirawat di rumah sakit. Pasti sebagai pasangan kita mengalami yang namanya kerinduan. Aduh, kok nggak biasa ya? Pasangan kita yang selalu ada di sisi kita tiba-tiba nggak ada. Pasti kita mengalami sesuatu hal yang namanya kangen, yang namanya rindu. Betul ya Pak Eko ya? Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak bersekutu dengan Tuhan tapi kita merasa biasa-biasa, saya mau katakan terus terang, itu bukan cinta. Dan kalau itu bukan cinta, saya mau katakan, bagaimana mungkin kita menikah dengan orang yang kita tidak cintai? Nah, bagaimana supaya kita bisa mencintai Tuhan, Bapak Ibu? Kita harus kenal Dia. Kalau kita gak kenal Dia, kita gak akan cinta sama Dia. Bapak Ibu tahu bagaimana Kristus bekerja dalam hidup kita. Dia tebus kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya tidak layak terima keselamatan, kita yang kotor, kita yang tidak layak harusnya dibinasakan. Tetapi firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia, sehingga Dia mengirimkan anak yang tunggal, Yesus, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Bapak Ibu, kasih Kristus itu kasih yang sejati, kasih yang agape. Bahkan kasih Kristus, Dia mengasihi kita pada waktu kita tidak layak untuk dikasihi. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus itu adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan. Dia pencipta alam semesta, bermiliar-miliar galaksi. Kita ada dalam satu galaksi, dan dalam satu galaksi ada semiliar tata surya. Dan masih ada miliaran galaksi yang lain. Dia pencipta segalanya, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Dia mau turun ke dunia. Bukan cuma mau turun ke dunia, Dia taat sampai mati buat kita. Setiap kali saya memikirkan hal itu, saya jatuh cinta dengan Tuhan. Wow, amazing. Bagaimana mungkin Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau yang mulia, Engkau yang agung, Engkau lepaskan semuanya dan jadi manusia untuk Engkau dan aku. Kalau saya berpikir hal ini, saya selalu jatuh cinta dengan Tuhan. Selalu saya kangen dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Mungkin kita dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, orang-orang banyak mengecewakan kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita,
rekan bisnis kita, sahabat kita, mungkin bisa mengecewakan kita. Tapi satu yang tidak pernah mengecewakan kita, Yesus, Allah yang telah mati buat kita. Amin. Jadi yang pertama tadi saya sudah sebutkan, bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Yang pertama, kita harus mengalami yang namanya first love. Kita harus mengalami jatuh cinta dengan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Bisa ditayangkan. Wahyu 2 sampai 5. Firman Tuhan katakan, ini untuk jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bayangkan, ini jemaat Efesus luar biasa Bapak Ibu. Penuh dengan karunia, sabar menderita. Bahkan dia bisa mengenali nabi-nabi palsu. Tapi ayat yang keempat katakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, perhatikan Bapak Ibu, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mungkin dalam pelayanan kita sudah melakukan banyak hal. Mungkin dalam pelayanan kita melakukan banyak berkorban untuk Tuhan, seperti jemaat Efesus. Tapi Bapak Ibu, kalau kita kehilangan cinta mula-mula kita dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, ingat betapa dalamnya engkau jatuh. Bukan cuma jatuh kecil, jatuh dalam Bapak Ibu. Hari ini, kalau cinta mula-mula itu sudah padam dalam hidup kita, ayo kita bangkitkan lagi. Ayo kita kobarkan lagi api itu. Sehingga hidup kita selalu merindukan Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau kita mau jatuh cinta, kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana kita harus mengenal Tuhan caranya? Matius 5 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya kita harus selalu haus dan lapar akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Kita harus terus baca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam Bapak Ibu. Saya katakan ini di mana-mana. Pesan firman Tuhan ini kita harus haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membuat kita kuat. Di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan yang akan menyegarkan kita, yang akan membuat kita kuat, yang membuat kita mengerti rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang di sini sudah baca Alkitab setiap hari? Sudah semua ya? Baca Alkitab setiap hari Bapak Ibu. Saya baca setiap hari. Di gereja juga ada program namanya komunitas baca Alkitab ya. Jadi setiap hari kita update. Mungkin sudah lebih dari 25 kali saya baca Alkitab. Kejadian Wahyu. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita ya firman Tuhan Bapak Ibu. Tanpa firman Tuhan, hidup kita akan lemah. Amin. Dan yang ketiga, yang pertama kita jatuh cinta, yang kedua kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang ketiga, kita selalu menyadari keberadaan Tuhan dan mengucap syukur. Kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kondisi situasi yang seperti ini,
Saya tidak tahu apakah di Bandung sudah begitu berdampak, tetapi di Jakarta luar biasa Bapak Ibu. Hotel-hotel kosong, sepi. Mal-mal sudah 50% tingkat okupansinya, atau pengunjungnya berkurang 50%. Minggu depan ini saya mengadakan training di kantor. Banyak pesertanya udah telepon, Pak, saya nggak jadi ikut. Pak, saya nggak jadi ikut dari luar kota. Banyak yang meng-cancel. Pak, ini terlalu riskan Pak, saya tidak diizinkan oleh keluarga. Banyak yang meng-cancel. Dunia dicekam dengan begitu ketakutan yang luar biasa tentang virus corona dan lain sebagainya. Belum perlambatan ekonomi yang akan terjadi. Indeks harga saham yang tadinya 6.000 Bapak Ibu, 6.000 sekian, saya nggak terlalu mengikuti. Kemarin sampai turun ke 4.600, walaupun sempat naik lagi jadi 4.900. Luar biasa. Bahkan hari Jumat kemarin kalau nggak salah, BEJ sempat menghentikan perdagangan selama 15 menit atau karena turunnya terlalu drastis. Itu satu indikator bahwa kemana perekonomian kita akan berada, dibawa. Tetapi satu hal, kita harus mengucap syukur. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk virus corona, termasuk perlambatan ekonomi, resesi ekonomi sekalipun, itu terjadi karena apa? Karena memang Tuhan izinkan itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Amin. Memang itu Tuhan izinkan terjadi, dan itu ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kondisi tidak akan semakin baik. Oh, ini firman Tuhan yang katakan. Langit bumi ini menuju kepada kesudahannya. Tanda-tanda zaman itu tidak ada satupun tanda zaman yang mengindikasikan sesuatu yang baik. Tanda-tanda zaman selalu mengatakan semua menuju kepada kesudahannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan hari ini apa yang ada di dalam firman Tuhan itu mulai digenapi. Jadi kalau kita berusaha berdoa untuk menolak ini, menengking ini, mengusir ini dan itu, kita nggak bisa mengusir, kita nggak bisa mematahkan, menolak sesuatu yang memang itu ada dalam firman Tuhan. Tetapi kita bisa berdoa, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita, anak-anaknya. Tuhan memberikan kepada kita proteksi, memberikan kepada kita damai sejahtera, memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan. Yes, itu yang kita doakan. Kita mengucap syukur, Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Amin Bapak Ibu. Hari ini mari kita kembali mengobarkan keintiman kita. Kita mulai kembali mengenal Tuhan, haus dan lapar. Baca firman setiap hari. Kalau baca firman gak bisa, baca renungan harian. Kalau baca renungan harian gak bisa, dengarkan firman Tuhan di YouTube atau dimanapun, whatever. Haus dan lapar, karena waktunya tidak lama lagi. Saya dapat kiriman video seorang hamba Tuhan di luar negeri ya, namanya lupa saya. Tapi dalam video itu dalam ibadah, ini spontan ya. Dalam ibadah, dalam doa, tiba-tiba dia dibawa Tuhan ke satu tempat. Satu tempat, kemudian dia berkata, ini tempat apa ini? Dia sebutkan Jakarta. Ada yang tahu nggak Jakarta ada di mana? Semua orang bilang Indonesia. Nah, kita berdoa untuk Jakarta dan Indonesia. Karena akan ada kegoncangan besar. Nah, kita tidak tahu. Tapi kita semua percaya, langit bumi boleh bergoncang. Langit bumi boleh berlalu. Tetapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah goyah. Amin Bapak Ibu. Walau 1000 rebah di kiriku dan 10.000 di kananku,
kita tetap berdiri teguh. Karena Tuhan beserta kita. Immanuel. Amin. Saya undang pemain musik untuk